dalam tawuran antara pembakaran gedung Geraha di Surabaya. Buntut perusakan fasilitas umum. Berita bohong atau hoax memecah belah persatuan dan kesatuan negara. Kasus intoleransi di larangan beribadah. Koalisi masyarakat sipil menentang adanya program bela negara. Tugu pahlawan juga. Belum. Betul, ini pertama kali. Pernah waktu SD dulu. Dahulu kala, bangsa ini berjuang dengan tenaga, melawan penjajah demi meraih merdeka. Dengan bambu runcing, mereka tak pernah gentar meski terluka. Karena cinta tanah air, tertanam kuat di dada mereka. Hari-hari penuh pertempuran, menjadi saksi setia, bahwa bela negara dulu dilakukan dengan jiwa dan raga. Para pahlawan maju tanpa ragu, meski nyawa taruhannya. Semua demi Indonesia yang bebas dan berjaya. Dulu perjuangan bukan sekadar kata, tetapi darah dan keringat yang tumpah di tanah merdeka. Mereka bertahan, melawan, hingga penjajah tak lagi berkuasa. Kira-kira apa ya nih yang kakak pikirin kalau misalnya aku bilang tentang bela negara? Apa ya? Kalau menurut aku bela negara itu bagaimana kita bisa berkontribusi agar negara ini tetap ada dan tetap berlangsung untuk kedepannya gitu. Segala sesuatu kegiatan yang kita bisa lakukan untuk negara ini. Oke. Bela negara perjuangan. Membela ketika membela Meluruskan aja ya. Meluruskan aja ketika sesuai dengan aturan-aturan negara gitu. Berapa penting sih sejarah dan perjuangan pahlawan kita itu terhadap konteks bela negara gitu? Apakah saling berhubungan? Menurut aku bela negara dan sejarah itu sangat amat erat hubungannya, karena kalau Indonesia sendiri, Indonesia ada karena bela negara dari para pahlawan kita yang dulu merupakan menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Menurut aku berhubungan dan penting buat diketahui karena kayak biar kita tuh tahu apa arti dari perjuangan yang sesungguhnya. Iya. Terus kita belajar dari hal itu. Tentu saja sangat penting karena menurut saya kita jadi lebih paham bahwa Indonesia dulu itu sebelum merdeka itu banyak sekali tentang perjuangannya. Kira-kira tujuan kakaknya untuk masuk ke sini itu ngapain? Mau ini sih mau lihat museum sini juga karena sekalian juga belajar dan liburan. Saya ke sini karena saya penasaran dan saya antusias sama sejarah-sejarah Indonesia gitu. Ini akan mewawancarai pengelola dari Mission School November ini. Kalau setahu saya pastinya karena setelah perang 10 November pemerintah itu ingin memberikan apresiasi pada saat itu. Jadi selain memang untuk mengapresiasi juga untuk sebagai sarana edukasi untuk masyarakat ya Kak. Ya. Mungkin kalau dilihat-lihat ini juga banyak anak kecil ya Kak yang datang gitu kan. Oke, mungkin kalau terkait pengunjung ya Kak, kira-kira dalam satu hari itu rata-rata tuh berapa ya Kak total pengunjungnya itu gitu? Tergantung harinya. Biasanya kita kalau Selasa, Rabu, Kamis itu selalu ramai anak-anak seperti ini. Mulai dari kelompok bermain, TK sampai SD, SMP. Terus nanti kalau Sabtu Minggu itu biasanya keluarga. Sampai 1.000 orang. Oh, sampai 1.000 orang gitu. Untuk kayak pemuda, remaja, dikit. Kali 50-an. Oh, 50. Kira-kira tadi kakaknya nih ya abis masuk itu kakaknya cuma keliling doang atau bacain satu-satu nih terkait informasi yang di dalam? Memperhatikan semua informasi yang di dalam. Jadi baca satu-satu.
Aku gak bacain detail satu-satu, cuman aku baca sekilas karena kayak informasinya juga banyak ya kalau dibaca satu-satu. Jadi ya sekilas-sekilas saja. Pastinya saya tidak hanya datang, tapi saya juga mempelajari apa saja peristiwa yang terjadi pada museum ini. Menurut kakak, bagaimana peran Museum Tugu Pahlawan dalam menumbuhkan kesadaran bela negara di kalangan generasi muda? Kalau menurut saya berpengaruh sekali. Untuk peran museum sendiri pastinya untuk generasi muda agar bisa lebih paham bahwa bela negara itu sangat penting dan sangat dibutuhkan di bangsa ini. Penting dong, karena ini salah satu monumen bersejarah khususnya di Surabaya ya. Buat warga-warga Surabaya, ini salah satu tempat yang ikonik lah intinya. Jadi menurut aku penting sih perannya. Kalau ini ya menurut kakak, nilai-nilai perjuangan para pahlawan kita tuh masih relevan nggak kalau dibahas dan diterapkan di masa kini gitu? Kalau untuk relevan atau enggaknya, semangatnya relevan. Cuman kalau untuk penerapannya mungkin nggak relevan di zaman kita yang sekarang. Beda bentuk penerapannya. Masih karena nasionalisme itu harus ada dari waktu ke waktu, khususnya bagi bangsa Indonesia. Ya karena perkembangan teknologi sekarang ya mungkin tetap banyak dari kalangan pelajar itu malas untuk mengunjungi monumen-monumen seperti ini dan lebih ke lewat internet gitu. Apakah kakak merasa lebih termotivasi untuk berkontribusi dalam bela negara? Jika iya, bagaimana caranya? Ya termotivasi sih. Pasti dong, kan karena di sini kan fokusnya juga menumbuhkan cinta tanah air. Jadi kayak kita tahu sejarah dan kita ngerasa ikut mau andil gitu buat di dalam menumbuhkan cinta tanah air. Benar sih. Caranya yaitu dengan menggunakan produk-produk lokal dan juga menyaring kebudayaan asing. Ya mungkin ketika ada seorang yang melanggar undang-undang atau peraturan yang ada, kita bisa mencegahnya. Kalau buat nunjukin sih sebenarnya lebih kayak belajar tentang peristiwa itu sendiri. Jadi kayak kita tahu gimana sebenarnya tuh arti perjuangannya sesungguhnya dengan melalui peristiwa-peristiwa yang udah terjadi. Di saat ketika kita melihat salah satu teman kita dibully atau orang lain yang dibully, kita bisa untuk melerainya gitu, dan memberitahunya bahwa perilaku tersebut itu salah. Sebenarnya menurut saya itu banyak banget kegiatan yang bisa menjadi contoh bela negara. Sebenarnya adalah kayak mungkin yang sehari-hari mungkin kita bisa termasuk menaati aturan, kemudian kita juga bisa menunjukkan dari cara kita berpikir terhadap negara kita, cara kita mendukung negara kita, terus bisa juga dengan kita mematuhi nilai norma dan budaya. Itu menurut saya sudah menunjukkan bela negara sih. Kini zaman telah berbeda. Bela negara tak lagi selalu soal angkat senjata. Kini perjuangan hadir dalam bentuk yang lebih sederhana, namun tetap bermakna bagi bangsa Indonesia. Menghargai budaya, mematuhi aturan, itu semua bela negara. Menjaga persatuan, tidak terpecah oleh berita dusta. Belajar dengan tekun untuk masa depan Indonesia yang berjaya. Begitulah generasi sekarang, mengabdi kepada Ibu Pertiwi. Meski tak lagi bertempur di medan laga, semangat cinta tanah air tetap harus menyala. Dari perjuangan fisik hingga kontribusi nyata, bela negara tetap sama, yaitu mengabdikan diri demi Indonesia tercinta.